Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Reza dari kelas 12 IPS 3, absen 35. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi regional dan internasional, khususnya organisasi CAFTA. Apa sih itu CAFTA? CAFTA merupakan singkatan dari China Asian Free Trade Area. Merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China, dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian antar anggota CAFTA. Dan hal-hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan China. CAFTA sendiri pertama kali disepakati pada bulan November 2001 dalam KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ke-7 ASEAN yang diadakan di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. Lalu bidang apa menjadi fokus yang akan disepakati di dalam organisasi CAFTA ini? Di dalam CAFTA terdapat 5 bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama, yaitu di sektor pertanian, telekomunikasi, perkembangan sumber daya manusia, investasi antar negara, dan pembangunan di sekitar area Sungai Mekong di Vietnam. Selain itu, ada juga pilar yang dipegang menjadi dasar organisasi CAFTA ini. Yang pertama, liberalisasi atau perdagangan bebas. Yang kedua, yaitu fasilitasi. Yang ketiga, yaitu kerjasama ekonomi. Lalu di Indonesia sendiri, CAFTA baru diresmikan dan diberlakukan pada 1 Januari tahun 2010. Lalu negara-negara apa saja yang menjadi pemakasa atau yang menandatangani CAFTA pada awal pembentukannya? ASEAN dan China menyetujui CAFTA pada 2 tahap waktu, yaitu yang pertama pada tahun 2010 yang diprakasai oleh beberapa negara ASEAN meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Dan tahap kedua yaitu pada tahun 2012 ada 5 negara lain di ASEAN, yaitu meliputi Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Saat kerangka awal perjanjian CAFTA ini diresmikan pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Presiden Indonesia pertama yang ikut meresmikan dan menandatangani adalah Megawati Soekarno Putri. Dan bersama beberapa kepala negara lainnya seperti Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, dan beberapa kepala pemerintahan lainnya. Jadi total negara yang ikut menandatangani meresmikan kerangka awal perjanjian CAFTA ini adalah ada 11 negara. Lalu bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap diresmikannya CAFTA ini? Apakah ada dampak baik atau dampak buruknya? Di awal diresmikan CAFTA ini, pada akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi dari kalangan masyarakat Indonesia. Reaksi itu muncul karena masyarakat takut terhadap ancaman dan dampak negatif CAFTA bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dianggap berarti melenceng dari sistem ekonomi Pancasila yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga sistem ekonomi Pancasila telah disalahgunakan dan dirusak keberadaannya. Tetapi dengan adanya CAFTA ini memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah beragamnya produk Cina yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat diresmikannya CAFTA ini diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen atau penduduk Indonesia. Ada juga kalangan yang menolak dan memandang CAFTA ini sebagai ancaman dengan berbagai alasan. Di antaranya yaitu dianggap berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan maupun sektor industri, khususnya industri kelas menengah yang ada di dalam negeri. Maka apabila terjadinya kebangkrutan di beberapa perusahaan lokal,
bisa juga berdampak pada pekerja lokal yang akan terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah Indonesia sendiri pernah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal ASEAN pada tanggal 31 Desember 2009. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah tetap pada komitmennya, namun terdapat beberapa sektor yang bermasalah. Untuk itu dilakukan pembahasan. Jadi Indonesia pernah secara khusus membahas mengenai permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan organisasi CASTA ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirim surat pada Sekretaris Jenderal ASEAN di tanggal 31 Desember 2009. Dalam pembahasan ini juga dibicarakan mengenai masalah-masalah apa saja yang berdampak pada bangsa Indonesia dan juga untuk melakukannya pembahasan bersama berbagai usaha yang ada di tanah air. Jadi itulah penjelasan saya mengenai CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, yang merupakan salah satu organisasi regional yang Indonesia ikut berperan aktif di dalamnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.